Kita harus pasang stiker di mobil karena minyak bersubsidi, padahal tidak disubsidi lagi. Yang mensubsidi sekarang masyarakat, karena harga bahan bakar di internasional itu di bawah nol. Artinya orang beli minyak harus dibayar oleh orang yang menjual. Nah, sekarang persoalan subsidi apa lagi? Hanya sekarang yang harus diangkat adalah kewibawaan kita orang Aceh. Kenapa rela dengan standar yang rendah daripada standar yang tinggi? Maka ini kegagalan dari para teknokrat untuk mengajarkan masyarakat bahwa kendaraan sekarang itu sudah tidak layak lagi pakai RON 88. Malaysia itu nggak ada lagi yang RON 92, RON-nya 95, 97 dengan 100. Yang disubsidi oleh pemerintah RON 95. Bila Anda ke perbatasan Malaysia dengan Thailand, di situ ditulis di SPBU, untuk plat luar Malaysia tidak boleh pakai RON 95, harus 97 ke atas. Hanya kita yang masih bodoh mensubsidi RON 88, bukan masyarakat, Pak, karena pemerintah yang sediakan. Tapi kita harus sadar, kendaraan itu sudah tidak layak lagi dengan RON 88 karena itu punya timbal dan itu merusak lingkungan. Maka kami di Kota Madia Cot Keeng itu sudah pakai Euro 4, bukan lagi Euro 2. Pemahaman ini tidak dimasukkan. Lalu ada bengkel-bengkel mekanik yang katakan, awaran yang pakai Pertalite, yang pakai Pertamax, Pak, yang paling enggak chip premium. Ternyata diukur pada kijang kapsul tahun 98. Ketika kompresi mesinnya tidak setinggi kompresi mesin sekarang. Kita hanya beli mobil, blow mentang, bayi peng, selesai. Tidak melihat angka kompresinya, 11 banding berapa, 13 banding berapa. Pemahamannya masukkan, tawarkan egonya. Anda mau beli yang di kaki lima atau mau beli di restoran? Maka kalaulah orang Aceh dibangkitkan harga dirinya, maka tidak perlu stiker. Tapi ketika stiker yang dikumandangkan, maka semua orang Aceh akan membeli stiker. Karena itu limited edition, sama seperti uang Rp75.000. Nya ada 2 juta blow stiker, tengok. Maka beruntunglah bagi yang sudah punya stiker, rawat stiker itu baik-baik, karena nanti akan diburu oleh kolektor. Nah, ini masalah kita. Jadi harga diri itu lupa untuk diangkat, justru kita cemooh untuk kita permalukan. Maka nauzubillah. Maka hadirin sekalian yang dirahmati Allah, oleh karena itu akal sehat itu harus dijaga dan dipelihara. Saya sayangkan karena pemerintah Aceh mengambil PR yang seharusnya menjadi kewenangan dari pemerintah pusat. Pertamina itu sampai sekarang masih BUMN, belum menjadi BUMD, apalagi BUMG. Yang ada BUMG adalah Pertamini. Itu pun ambil dari Pertamina. Jadi kita nggak perlu repot-repot mengurus Pertaminanya, bah urusan pemerintah pusat. Tapi pemerintah Aceh mengambil resiko besar, ambil alih tugas kewenangan dari pemerintah pusat tentang BBM bersubsidi ini. Ini karena tidak ada yang waras yang menyampaikan saran tersebut kepada pemimpin kita. Makanya perlu orang-orang baik di sekitar pemimpin, karena mereka tidak menjangkau semuanya, perlu masukan-masukan yang baik. Makanya pembisik-pembisik itu harus orang yang sehat-sehat pemikirannya.